Boleh. Baik. Saya coba ya, Pak. Oke. Selamat datang Pak Ketua, Pak Zainul Arifin di forum diskusi kita nih. Jadi diskusi ini dilaksanakan setiap Senin sama Kamis. Sudah tampak, Pak? Oh, tambah bagus sih punyanya Bu Nani. Yang semula panjang banget gitu ya. Simple sekarang itu kan Iya, pengembangan cuma konstruk 8 kata, Pak. Kan Pak Dokter instrumen sendiri yang evaluasi ngasih dampak, saran. instrumen evaluasi dan Pak pelatihan Kesling Kia gitu kan. Kia itu kesehatan ibu dan anak, Pak. Oh, nanti tidak boleh disingkat Bu kalau judul itu. Oh, gitu. Iya, tidak apa-apa Bu, cuma nambah tiga, tiga doang gitu kan. Oke, Berarti saya mulai, Pak. pengembangan satu kos. Oke, monggo Bu. Oke, makasih ya, Pak Dokter. Selamat malam. Dan juga Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kesempatan malam ini diberikan ke saya dan akan saya maksimalkan terkait apa ya proposal disertasi yang saya ajukan yaitu dengan judul pengembangan konstruk instrumen evaluasi dampak pelatihan kesehatan lingkungan kesehatan ibu dan anak, yang mana ini fokusnya pada transformasi SDM kesehatan dengan mengambil studi kasus di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, yaitu instansi saya. Sebelum masuk ke pembahasan, Pak Oh, tadi Dokter, judulnya apa Bu? Judulnya? pengembangan konstruk instrumen evaluasi dampak pelatihan Kesling Kaya. Oke, oke Bu. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan alur dari presentasi malam ini, di mana ada 6 bagian utama, yaitu pertama, latar belakang, eh, yang mendasari urgensi dari penelitian ini. Yang kedua, yaitu rumusan dan tujuan dari penelitian ini, dan yang ketiga terkait kajian teoritis yang menjadi landasan konsep. Yang keempat, kerangka berpikir penelitian. Yang kelima adalah metode penelitian yang digunakan, serta yang terakhir yaitu instrumen penelitian yang akan saya kembangkan. Eh, Dalam latar belakang yaitu pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan dinamika transformatif, namun masih menyisakan tantangan besar di mana usia harapan hidup atau UHH masyarakat Indonesia tahun 2024 yaitu mencapai 72,39, dan saat ini naik eh, dari 72,13 menjadi eh, naik dari 72,13 tahun begitu ya di tahun 2023. Maksudnya usianya sekarang tambah naik begitu untuk harapan hidupnya. Namun jika kita lihat usia harapan sehat atau kita singkat dengan HALE, angkanya hanya 60,7 tahun. Artinya di sini ada gap sekitar 8 tahun di mana masyarakat kita hidup dalam kondisi kurang sehat atau menderita penyakit.
Nah, yang ketiga, untuk angka kematian ibu atau AKI gitu ya, angka kematian ibu memang turun menjadi 189 per 1000 kelahiran hidup. Tetapi ini masih jauh dari target SDGs di tahun 2030, yaitu pencapaiannya harus di bawah 70. Begitu dari angka kelahiran hidup yaitu per 1000. Nah, tantangan ini diperberat oleh beban ganda penyakit, yaitu seperti kasus TBC yang melonjak dari 443.000 Ini menjadi rutin deh. Diskusi ini 859.000 diskusi apa kuliah? Diskusi itu kasus di kan tahun Senin sama Kamis 2021 sampai itu tugas 2024. kuliah. Kan? Serta penyakit Updating tidak updating. menular eh, seperti jantung, stroke, Tapi kanker, dan juga ini gagal bagus nih. ginjal, di Kan mana dengan ini ini bisa sangat menambah menyerap insight baru anggaran nih. JKN hingga 27,5 triliun. Nah, dari data inilah saya menjadi tolak urgensi dalam penelitian saya. Dari latar belakang tadi, saya mengidentifikasi 5 permasalahan mendasar, yaitu mulai dari rendahnya eh, angka hidup sehat yang belum tercapai, di mana target AKI semakin melonjak, begitu ya, angka kematian ibu dan juga lonjakan penyakit menular dan tidak menular, serta ada kesenjangan dari sumber daya manusia kesehatannya, terutama di wilayah DTPK atau daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Hingga menurut saya perlu optimalisasi pembelajaran digital seperti blended learning dan MOOC. Nah, mengingat luasnya cakupan permasalahan tersebut, saya hanya membatasi secara spesifik, yaitu pada implementasi pilar kelima dari transformasi kesehatan, yaitu transformasi sumber daya manusia kesehatan dengan lokus penelitian di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Tahun anggaran yang saya ambil yaitu tahun anggaran 2025 dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkes. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya merumuskan ada 3 pertanyaan penelitian utama, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana implementasi dari strategi peningkatan kompetensi dan juga sertifikasi sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung ketahanan kesehatan dan juga dalam menanggulangi 9 penyakit prioritas. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, saya memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menganalisis implementasi program peningkatan kapasitas dan juga sertifikasi tenaga kesehatan. Yang kedua, mengukur efisiensi dari pengelolaan anggaran diklat, serta yang ketiga, merumuskan model pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berbasis digital. Dari sisi manfaat, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, manajemen kebijakan publik, dan juga model dikat vokasi berbasis digital. Secara praktis, hasil dari penelitian ini akan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Kementerian Kesehatan, terus juga instrumen evaluasi internal bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang,
dan juga balai-balai yang ada di Kementerian Kesehatan, di mana kita mempunyai 7 balai dan juga sekaligus menjadi penjamin mutu layanan bagi tenaga kesehatan dan juga masyarakat luas. Nah, penelitian ini dibangun atas 3 pilar teori utama. Yang pertama yaitu teori manajemen strategi sektor publik dengan menggunakan kerangka strategik trilingue dari Mark Moore serta yang mensinergikan 3 elemen yaitu tujuan strategik atau public value, outcome, lingkungan otorisasi, dan juga legitimasi dan support, dan juga kapasitas operasionalnya. Yang kedua yaitu teori pengembangan SDM atau HRD dengan menggunakan model kompetensi eh, Boyagis yang mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai sosial, citra diri, sifat, dan motif, serta konsep digital corporate university. Yang ketiga yaitu konsep akutabilitas kinerja dan juga efisiensi anggaran dengan menggunakan prinsip New Public Management, Value for Money, dan IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Dan selanjutnya yaitu Permenkes nomor 12 tahun 2025 akan menjadi bentuk yang konkret dari elemen legitimasi and support dalam kerangka strategik triangle tersebut. Untuk memperkuat posisi akademisi penelitian ini, saya merujuk dari 3 penelitian terdahulu yang menurut saya relevan, yaitu penelitian di tahun 2023 tentang transformasi diklat digital, di mana menunjukkan blended learning mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 40%. Namun, masih terkendala terkait infrastruktur dari digital yang ada di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, penelitian di tahun 2024 tentang kompetensi tenaga kesehatan di FKTP, di mana eh, ada kesenjangan atau disparitas begitu ya terkait mutu layanan kesehatan dasar, di mana sangat dipengaruhi oleh tidak meratanya akses pelatihan yang terakreditasi. Yang ketiga yaitu penelitian tahun 2025 tentang kinerja anggaran lembaga pemerintah di mana menemukan bahwa nilai kerja anggaran yang tinggi tidak selalu linier dengan kepuasan publik, kecuali ada perencanaan yang berbasis kebutuhan real. Dari ketiga penelitian ini, yang menjadi pijakan saya sekaligus pembeda bagi orisinalitas penelitian dari saya. Nah, ini adalah salah satu kerangka berpikir dari penelitian saya, di mana saya menyusun secara sistematik dari hulu ke hilir. Yaitu bermula dari Permenkes nomor 12 tahun 2025, di mana sebagai acuan rencana strategi Kemenkes, kemudian saya turunkan ke pilar kelima yaitu transformasi sumber daya manusia kesehatan. Dengan tantangan regulasi baru, beban penyakit dan juga disparitas
terhadap daerah tertinggal perbatasan kepulauan. Nah, kerangka ini kemudian eh, difokuskan pada lokus operasional yaitu di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang yang dianalisis melalui dua aspek utama yaitu secara paralel terkait aspek akutabilitas dan juga efisiensi anggaran, di mana mencakup terkait optimalisasi IPK, NKA, dan IKU, serta aspek inovasi. Pembelajaran dan juga mencakup MOC, blended learning, dan juga pelataran sehat. Nah, dari kedua aspek ini pada akhirnya akan bermuara pada satu output akhir yaitu model pengembangan SDM kesehatan digital yang terintegratif, efektif, dan juga akuntabel. Eh, untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan method dengan desain eh, explanatory sequel. Nah, pada tahap pertama, saya mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu. Lalu eh, ini akan mengukur seberapa efisiensi realita anggaran dari IPK, NKA, dan juga pencapaian IKU dari kelembagaan. Nah, hasil dari kuantitatif ini kemudian akan diperdalam pada tahap kedua, yaitu melalui pendekatan Oh, kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan dari Renstra Kemenkes, terus juga dinamika transformasi pelataran sehat, serta kendala yang terjadi di lapangan secara konstekstual. Dan juga penelitian ini saya laksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, yaitu letaknya di Provinsi Jawa Barat, di mana ini adalah lokus utama dengan berkoordinasi dan juga data sekunder dari Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes, yaitu yang ada di Kuningan. Selama akan saya target selama 6 bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Desember 2026. Untuk populasi dan sampel, saya menggunakan satu retit sampling untuk dokumen, yaitu dokumen lakip, dokumen IPA, dan juga dokumen NKA, serta 350 tenaga kesehatan yang dipilih melalui stratifikasi random sampling berdasarkan wilayah kerja FKTP, rumah sakit rujukan, dan juga DTPK atau daerah tertinggal perbatasan kepulauan. Nah, untuk teknik pengumpulan dan juga validitas data, saya menggunakan 4 teknik utama, yaitu studi dokumentasi terkait Permenkes, Lakip, LRA, dan juga log dari pelataran sehat, yaitu bentuknya kuesioner dengan skala Likert daring, wawancara mendalam, semi terstruktur kepada informan, dan informan kuncinya yaitu dan juga FGD bersama seluruh video suara yang ada di Bapelkes Cikarang, yaitu jumlahnya ada 14, serta pengelola diklat dan dinas kesehatan untuk memvalidasi draft dari model ini. Nah, untuk menjamin kualitas data, validitas instrumen kuantitatif,
Ini akan diuji menggunakan korelasi produk momen person dan juga reliabilitas dengan Cronbach alfa dan dengan batasan penerimaan di atas 0,70. Sementara keabsahan dari data kualitatif akan dijamin melalui triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik, serta member checking terhadap transkrip dari wawancara. Untuk analisis data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu untuk data kuantitatif saya menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan penyajian rata-rata dari IPK, NKA, dan presentasi pencapaian IKU, serta menganalisis efisiensi anggaran menggunakan rasio value for money yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk data kualitatif, saya mengikuti model interaktif Mills yang Hubert dan Saldana yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, terus juga menyortir, dan juga mentransformasi data mentah ke kode tematik. Penyajian data nanti dalam bentuk metrik, narasi, dan juga bagan alur, dan menarik kesimpulan, terus mencocokkan pola temuan teori dengan temuan dengan teori bab 2. Berikut saya tampilkan juga kisi-kisi dari instrumen kuesioner yang akan digunakan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ini adalah kisi-kisi instrumen kuesionernya, dan instrumen ini mengukur dua variabel utama, yaitu variabel pertama adalah efektivitas pembelajaran digital dengan 3 dimensi, yaitu aksesibilitas platform dengan pelataran sehat, terus kualitas konten materi terhadap 9 penyakit prioritas, dan juga interaktif dengan semua widai suara. Eh, Variabel kedua yaitu eh, meningkatkan kompetensi mutu tenaga kesehatan dengan 3 dimensi, yaitu aspek kognitif terkait pemahaman klinis dan regulasi, serta aspek psikomotorik terkait kesiapan penerimaan di lapangan, dan juga aspek kemanfaatan terkait pemenuhan SKP dan juga jenjang karir. Nah, total dari 12 butir penyataan akan validitas dan reliabilitasnya. Selain kuesioner, saya juga menyiapkan panduan wawancara mendalam semi terstruktur untuk dua kelompok informal, yaitu kelompok informan A, yaitu regulator dan juga kepala balai, begitu ya, atau pimpinan Balai Pelatihan Kesehatan. Yang akan ditanya yaitu mengenai penyelarasan kurikulum dengan target angka kematian ibu dan juga pencegahan penyakit tidak menular. eh dan juga strategi dalam menjaga IPK dan NKA di tengah transisi digital serta hambatan distribusi dari kuota pelataran sehat ke wilayah desa tinggal eh, perbatasan kepulauan. Yang kelompok B itu kelompok di DI Suara di mana suara di Babel ke Cikarang
14 dan juga pengembang teknologi pembelajaran yang akan ini terkait kesiapan transformasi modul ke MOOC serta sistem kualitas kontrol kompetensi dari lulusan peserta serta kendala teknis selama tahun anggaran 2025. Sebagai pelengkap, saya juga menyiapkan lembar telaah dokumen untuk membedah dokumen lakip begitu ya. Lakip ini adalah laporan akhir kinerja eh, kepegawaian begitu ya. Ini akan fokus pada tren dari pencapaian IKU dan juga dokumen keuangan seperti LRA dan IPK begitu ya untuk melihat seberapa jauh efisiensi biaya per kapita dan juga penyerapan anggaran triwulannya. Seperti itu, Pak Doktor dan Pak Ketua. Terima kasih. Mantap. Saya mohon masukan, terutama untuk responden 350 kebanyakan nggak sih? Berapa? 350 responden secara sampling. 300. Kebanyakan ya, Pak ya? Banyakan itu kebanyakan. Jangan. Jangan ya, Cari Pakai berapa satu dong, rumus Pak? saja, Bu. Ah, Pakai rumus Lovin saja, Bu. caranya gimana, Pak? Di Slovin itu ada rumusnya. bisa pakai ndak rumus juga itu. Bisa pakai lihat sih dari kan teknik pengambilan sampel itu kan ada dua, ada probability dan non probability. Kapan kita Ah, gunakan probability ketika semua populasi memiliki hak yang sama dijadikan sampel. Sedangkan non probability itu kan ketika tidak semua populasi memiliki hak yang sama dijadikan sampel. Nah, masuk dalam kategori yang mana dia ini kan gitu. Kalau tidak hmm. semua populasi memiliki hak yang sama, gunakan non-probability. Bisa pakai posip, sampling, sistematik, Nah, gitu. ini kan 350 nakes ya, Pak. Nah, tadi yang Pak Ketua sampaikan, ada nggak sih, Pak, panduannya biar saya belajar lagi begitu, Pak? Ya ada itu kan tinggal dibaca teknik pengambilan sampel di bukunya. Di buku saya juga ada itu bisa dicari di Sofi itu buku saya itu kan saya jelaskan teknik-teknik Hmm. pengambilan sampel itu. Bisa juga menggunakan bukunya Sugiono, Arikunto, Mardavi, Azwar banyak kok teori-teorinya itu. Hmm. Ya, nanti ada purposive sampling, ada sampel jenuh, dan lain sebagainya. Banyak dia. Tinggal dibaca. Intinya ada dua teknik pengambilan sampel. Kalau tidak probability berarti non probability. Nanti yang probability punya bagian juga dia gitu. Yang non juga gitu. Kalau misalnya saya skip sampai FKTP saja, Rumah Sakit Rujukan dan DTPK ini nggak saya ambil, boleh nggak sih, Pak? Coba coba saya pahami dulu populasinya. Populasinya itu seperti apa populasi? Populasi itu kan semua dari anggota yang diamati. Ya, siapa Iya saja kan? populasinya? Ya, populasi untuk pelatihan kesehatan lingkungan ini yaitu lebih banyak kepada FKTP kan Pak. FKTP itu semua puskesmas begitu Pak. Oh gitu, semua puskesmas ya. Nah Ya, sekarang tapi dari semua dari semua, puskesmas itu kan nggak semuanya Pak, nggak seluruh Indonesia. Maksud saya hanya di wilayah sekitar Cikarang saja gimana? Boleh nggak sih Pak? oh ya, gini aja kalau gitu. Ambil satu puskesmas, lalu nanti semua semua pihak puskesmas itu jadi sampelnya. Kalau dia 30 jumlahnya ya ke 30 itu. Tapi karena ini skala disertasi, maka cukup pakai tiga puskesmas saja. Nanti kalau dia 30-30 berarti kan 90 sampelnya itu. Nah gitu aja caranya. Biar Oh gitu kalau ya. 300 kebanyakan itu ya Kebanyakan ya. jangan.
Iya, cukup cukup 3 puskesmas saja. Nanti dari satu puskesmas itu katakanlah 30 karyawan di situ kan. Nanti Mm-mm. beberapa yang masuk kategori yang kita berikan sampel di situ. Misal kalau dia 30-30 kan 90 kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti saya rubah ya. Berarti random samplingnya hanya 3 FKTP yang di wilayah Cikarang, begitu aja ya, Pak ya? Ya, kayak gitu. Bisa juga pelunggu pakai taraf signifikan. Kalau sekian persen, misalnya jumlah populasi sekian, kalau kalau kita mengetahui jumlah populasinya ini, misalnya jumlah populasi sekian, lalu kita menggunakan taraf kesalahan 5% misalnya, maka sampelnya sekian. Itu ada tabelnya itu, tabel juga. Hmm. Tabel penentuan penentuan sampel pakai tabel juga bisa gitu. Tapi itu aja yang sampel yang sederhana tadi itu kan. Tentukan Mm-mm. dari sekian kecamatan itu. Oke. Ada lagi, Pak, yang lainnya, Pak, yang harus saya biar nggak terlalu panjang begitu loh. Untuk panjang apanya maksudnya? Penelitiannya, Pak, rumit. Ya, saya kan itu salah satu dasar saya tidak mengambil evaluasi sih. Memang banyak reke-rakenya di evaluasi nih. Tapi itu aja ndak ada yang rumit sebenarnya. Yang penting kan pada intinya di dalam penelitian itu kan masalahnya sudah jelas. Terus instrumen yang kita gunakan itu sudah dapat kita tentukan apakah instrumennya berupa tes atau angket atau kuesioner kan itu. Berarti nanti kan Ibu instrumennya itu kan berupa angket nanti dipakai berarti kan? Iya, iya, Nanti di situ ya angket udah jelas itu nanti. Nah, uji validitasnya itu kan nanti uji validitas isi dan uji validitas konstruk lalu lanjut ke uji reliabilitasnya nanti. Untuk uji validitas isi nanti menggunakan validator ahli nanti. Ahli di bidang isi, ahli di bidang evaluasi, ahli di bidang bahasa dan ahli di bidang medianya. Ya minimal 3 lah dipakai nanti kan. Yang siapa iya, yang ahli di bidang itu gitu. Terus sama nanti pakai profesor kita yang orang evaluasi gitu kan sama iya, orang doktor atau profesor yang jurusan bahasa. Lalu lanjut ke uji konstruk dia nanti. Uji konstruknya itu nanti pakai beberapa puskesmas nanti tempat menguji itu di luar puskesmas yang tempat kita penelitian gitu. Gunakan nanti sampel 3 puskesmas juga dipakai nanti untuk uji konstruknya itu. Untuk apakah butir soalnya valid dari reliable kan? Nah itu dia. Nah kalau udah instrumen angketnya itu sudah diuji tingkat validitas isi konstruk dan reliabilitasnya, baru ambil data di puskesmas yang dijadikan sampel yang kita maksud tadi itu 3. Nah itu setelah diambil data dari 3 puskesmas itu karena kita pakai 90 misalnya kan, menyesuaikan nanti dengan jumlah kebutuhan berapa karyawan di masing-masing puskesmas itu kan. Nah, mm, setelah dijawab itu kumpul datanya baru tinggal diolah dan dianalisis. Maka selesailah proses penelitiannya Ibu Nani itu. Mau panjang gimana, mudah itu. enggak, maksudnya kalau Bapak kan paham ya. Kalau saya kan dibantu AI ini. Jadi saya apa pikiran saya seperti tadi Pak Dokter ngomong itu, nah dilalah AI memberikan solusi seperti ini. Dan Ya, saya tadi juga mm, mengambil data yang ada di Bapelkes Cikarang yaitu hasil laporan kinerja tahun 2025. Itu Pak dasarnya. kalau itu kan latar belakang masalahnya kalau itu karena Iya. dikatakan latar belakang masalah itu ketika ada permasalahan yang relevan dengan penelitian terdahulu kan. Nah, itu Mm-mm. itu itu pasti itu. Yang saya maksud di sini adalah proses penelitiannya Ibu Nani yang saya maksud di sini. Itu nanti kan ada pengembangan instrumennya, uji validitas isi, konstruk dan reliabilitasnya gitu kan. Iya Nah, betul. baru nanti
Ya itu kalau saya ini membahas proses penelitiannya Ibu Nani yang saya bahas di sini gitu. Nanti setelah datanya terkumpul baru olah dan analisis, ya, bisa menggunakan bantuan JASP nanti di situ. Nah, Ya. untuk aplikasi tool yang saya gunakan sebaiknya apa ya, Pak? Yang apanya? Untuk penelitian saya ini. Aplikasinya ya Mm-mm. boleh pakai kan, untuk kuantitatif itu kan tidak hanya SPSS, ada juga JASP, RStudio dia kan. Nah, tapi pakai aja JASP karena kita di UNY itu kan sedang digalakkan JASP itu. Hmm. Tapi Pak Dokter Iya. pernah menyampaikan apa tuh Pak? Toolnya yang M apa tuh? Ya kayak CFI itu kan bagian dari JASP itu di dalamnya. CFI terus M apa itu CFI pakai bahasa Inggris dia pokoknya dua itu kan. Nah, Mm-mm. tapi kan ini tetap bagian dari JASP dia. Kayak ANOVA itu kan SPSS punya bagian itu. Nah, kalau di JASP itu istilahnya itu ya itu yang CFI, CFI itu kan yang dijelaskan kemarin waktu seminar itu kan ruh dari JASP itu untuk uji Hmm. validitas reliabilitas instrumen. Ya, kayak gitu. Oke deh Pak Pokoknya Dokter. gampang itu proses perintah Ibu Nani itu. Yang penting itu, yang penting masalahnya sudah ketemu dulu kan, ada yang melatar belakanginya tadi. Terus yang kedua, baru nanti terdeteksi instrumennya apa, sampelnya berapa gitu. Tapi kalau berbicara tentang puskesmas kayak tadi itu aja tentukan 3 atau 4 nanti menyesuaikan dengan jumlah karyawan yang kerja di puskesmas itu kan katakanlah 30 atau 25 per puskesmas itu semua dijadikan sampel nanti kan. Kalau Iya, dia 30-30 kan 90. Jangan sampai 300 tadi kebanyakan itu. iya, 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 iya. Iya, 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 saya juga sehingga merasa ini kan jawaban dari AI Pak ya. Saya juga merasa, ih iya. banyak amat 350 gitu loh. Kalau AI itu kan dia ngawur dia. Kalau tidak kita arahkan permasalahan intinya itu tidak akan tepat dia. Makanya tidak sembarang orang yang pakai AI itu harus orang yang pakai AI. AI itu kan alat bantu itu. Mm-mm. Artinya orang yang bisa pakai AI itu kan hanya orang yang paham proses penelitiannya. Jadi dia tahu batasannya, dia keluar atau masuk gitu. Nanti Mm. bisa saja instrumen kita pakai tes, misalnya kan, bisa saja nanti ditawarin pakai angket juga kalau kita ndak paham gitu. Eh, gitu dia modelnya. Makanya sebelum menggunakan AI itu kasih dia pemahaman dulu. Nah, artinya caranya memberikan dia pemahaman adalah pertama perintah dia kenali judul saya bilang gituin. Mm-mm. Nah, kenali judul saya bilang. Nah, setelah dia kenal judul, baru nanti perintahkan dia buatkan saya latar belakang masalah. Nah, nanti dibuatin dia. Nah, setelah dibuatin, buatkan batasan masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah dan fokus penelitian. Perintahkan dia. Nah, nanti akan itu dasarnya nanti membuat rumusan masalah. Nah, setelah itu baru perintahkan dia buat variabel buat bab 2. Pelan-pelan, jangan langsung disuruh dia bab 1, 2, 3. Kelenger dia ya itu. Iya, 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 iya. jadi ini kalau mau akuratnya per indikator perintah dia. Nah, baru nanti eh, berikan metode untuk menjawab rumusan masalah, bilang gitu. Harus kembalikan dia ke rumusan masalah itu. Baru nanti akan diberikan metode yang tepat untuk menjawab rumusan masalah itu. Nah, inilah yang saya lakukan di sini. Seperti itu cara saya ketika saya pakai AI itu. Karena sering saya gunakan dia buat bab 1, 2, 3 ngambang, ngaur dia. Harus dikembalikan dia ke rumusan masalah. Silakan buatkan saya metode penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul yang ada, bilang. Nah, baru paham dia. Iya, iya. Seperti itu ya. Iya, iya. Oke. Makasih Pak Ketua. Mana Pak Willy? Coba, mana masukannya Pak Willy?
Ala gimana Kak? Ya, coba itu Gimana kasih Pak Weli? masukan dulu saudari kita Ibu Nani itu. Sudah Kak? Sudah. Ya. Masya Allah. Itu sudah bagus Bu, yang di Bu Nani itu. Jadi pada saat kita menggunakan explanatory sequential, gitu kan, itu sebenarnya kita itu memiliki sebuah paradigma yang mengembangkan sebuah paradigma filosofi pragmatis nggih, karena kita menggabungkan dua pendekatan sekaligus. Kita menggabungkan dua metode sekaligus. Metode kuantitatif sama metode kualitatif, Bu ya. Tadi betul sebenarnya yang dikonfirm Pak Zainul itu dalam konteks penelitian. Sebenarnya pada saat kita menggunakan dua metode ini, Bu, sebenarnya kesimpulannya itu kita harus bisa menggunakan dua ini secara sekaligus. Jadi pada saat kita menggunakan desain kualitatif, maka mulai dari jenisnya, metodenya, penarikan datanya, olah datanya, kemudian validitasnya, karena validitas kuanti sama kuali beda nih Bu. Kalau di kuanti kan validitas dan reliabilitas. Tapi kalau di kuali itu namanya trustworthiness Bu. Itu keabsahan data. Jadi kita sering terjebak dalam konteks yang pasti kalau ingin absah cukup dengan triangulasi sama ini cukup itu aja itu cukup ternyata enggak sama member checking enggak. Tas volatilis itu ada empat, ada kredibilitas, ada tas probabilitas, ada dependabilitas dan juga ada konfirmabilitas. Tuh. Jadi dua kutub ini jika kita ingin menjalankan dua-duanya, yang bagus itu adalah dua-duanya ini tidak jompang, apa ya tidak terlalu jomplang, semuanya pada jalan, semuanya jalan ibu. Begitu juga dengan alat yang dipakai, ya kan? Kalau alatnya tadi dikonfirm sama Pak Zainul itu ada JSP, SPSS itu benar. Kita juga bisa menggunakan program R bisa, yang kuali juga bisa. Kita juga bisa menggunakan Atlas sama NVivo bisa. Atau kita gabung. Ada kuanti oke, kuali oke. Itu namanya Max Koda namanya. Max Nah, itu KDA. maksud saya tadi, Pak Dokter. Jadi kita bisa mendesain pada saat kita menampilkan sebuah data, kita langsung setelah saya cek Bu ya, ternyata Max KDA itu dia narik data dari SPSS sama program R ya. Jadi Max KDA itu tidak olah, tidak, tapi dia itu semacam menampilkan sama gabung. Jadi pada saat kita melihat sebuah persoalan MBG misalkan, Max KDA, MBG itu ditampilkan dari beberapa efektivitasnya, kemudian berapa persen program yang berjalan, kemudian yang terkait dengan numerik. Tapi yang Max Gideon juga bisa mendesain, mendeskripsikan kalau di MPG itu ada respon konstruksi sosial yang ada, baik itu ketidaksukaan siswa, kemudian protesnya guru melalui kegiatan-kegiatan, gitu kan. Itu kan merupakan sebuah konstruksi sosial nih, yang ada di realita kita itu. Itu Bu. Hal begini Iya. kalau saya sih eh, layak untuk kita kembangkan. Ada lagi Bu, ada Ya. satu hal pada saat kita itu mengembangkan sebuah paradigma, filosofi, pemikiran, Ya. tentunya paradigma filosofi ini akan berbeda dengan pelevelan kita. Kalau kita Sisdiknas nomor 12 tahun 2012 itu kan 2012 itu tentang KKNI level 9. Bahkan itu ada KKO C6 itu Blooms itu
menciptakan dan mengevaluasi C5. Maksud saya adalah eh, terkait dengan desain, baik itu teorinya Blooms ataupun pelevelan KKNI, kita akan di level 9 tuh. Pada saat kita level 9, maka posisi kita mencipta sama mengevaluasi itu layak untuk kita kembangkan Pak di kerangka berpikir kita, Bu. Kalau saya lihat Ya, tadi Bu Nani itu pernah menyajikan sebuah paradigma ini Ibu, pemikiran yang ada dalam disertasi ini, kalau saya melihat itu masih kurang ini Bu. Eh, Filosofikalnya belum masuk, kemudian mencipta, mengevaluasi juga belum masuk. Maksud saya adalah eh, untuk yang keterkaitan dengan mencipta, berarti kan kita meng-create sebuah teori, Ibu ya. Teori baru atau semacam dinamika sosial yang baru, gitu kan. Baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, untuk menciptakan sebuah teori baru. Teori itu tidak harus teori grand, applied teori pun juga bisa. Caranya adalah ibu nanti ketika mengkonfirmasi sebuah model yang dipakai, gitu kan. Kembali ke model. Model kita di konteks ini, modelnya juga diperjelas ibu ya. Jadi itu penting bagi kita karena kan kita dievaluasi. Maka yang penting bagi kita itu yang pertama adalah modelnya itu harus pas. Kalau di Bunani itu mungkin bisa impact evaluation juga bisa. Kemudian apalagi itu. Selain impact evaluation, ada juga model yang lain yang bisa dipakai, Bu. Seperti model evaluasi Kirkpatrick juga bisa. Jadi menggunakan beberapa model evaluasi yang bisa dipakai. Apakah sulit apa enggak? Enggak ternyata Pak Zainul. Yang terkait Hmm. dengan evaluasi itu bukanlah sebuah grand teori ya, tapi model evaluasi itu lebih kepada applied teori. Applied teori itu ada semacam teori, kalau di kualitatif itu semacam teori rekonstruksi sosial nih, yang ada di lapangan, yang mana eh, diperlukan dan dipakai oleh masyarakat untuk mengatasi problematika sosial yang ada di kita, itu lebih dominan di applied teori. Gitu ya. Contohnya begini, ketika kita mendesain sebuah teori secara grand design, itu ada teori evaluasi itu ada namanya teori Piaget namanya. Piaget itu yang evaluasi secara keseluruhan. Kemudian ada teori ke bawah lagi itu nanti akan ada lagi itu yang namanya evaluasi, nggih. Evaluasi model evaluasi bukan model evaluasi ya. Bawahnya lagi itu kalau kita tarik benang merahnya ke bagian pendidikan, psikologi pendidikan, kita kan Chomsky gitu kan, psikologi pendidikan. Atau kita taruh lagi ke bawahnya lagi itu model-model evaluasi juga bisa sebenarnya yang ada kaitan dengan pendidikan. Maksudnya dari grand, kemudian middle, kemudian applied theory. Nah, sebenarnya kita tidak ke sana sebenarnya, tapi ini penting Bu. Pada saat kita mengkonstruk sebuah pemikiran dalam konteks kualitatif ataupun mengeneralisasi populasi melalui sampel. Itu kan pada saat Bu Nani itu membuat sebuah sampel, sebenarnya kita itu menguji ya, mengambil data dari sampel. Sebenarnya kita itu mengeneralisasi sebuah eh, umum gitu ya, sebuah kondisi yang kompleks, yang lengkap, hanya menggunakan sampel-sampel tertentu gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya ini merupakan paradigma kita yang bisa kita kembangkan. Itu kan terkait dengan kuantitatif. Lah, interpretasi yang betul-betul bisa kita interpretasikan secara lengkap itu
tentunya menggunakan kualitatif kan gitu Bu ya. Sampai ketika kita menginterpretasikan itu, yang pasti datanya sudah jenuh. Kalau selama datanya belum jenuh, maka pengambilan data tetap kita laksanakan sampai data itu betul-betul jenuh. Atau sudah tidak ada lagi jawaban selanjutnya. Sehingga nanti ketika Bu Nani apa namanya itu ya, menjawab sebuah permasalahan, nanti permasalahannya coba dicek juga nanti Bu ya. Kalau saya lihat di permasalahan penyanyi itu ada beberapa kalimat yang mungkin kalimat itu digabung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu campuran yang multi Ibu. Jadi kalimat jadi satu kalimat gitu, ketika kasih dan itu banyak gitu Bu ya. Artinya agar bagus terdifragmen gitu atau terdistraksi gitu ya ke dalam berbagai pembahasan yang komplit gitu kan. Mungkin permasalahannya perlu disesuaikan lagi Bu. Itu kayaknya banyak banyak dannya dan sebagainya. Maksud saya adalah apakah boleh? Boleh boleh saja. Cuma maksud saya daripada jadi satu kalimat tapi panjang gitu kan, memiliki banyak kalimat yang di situnya banyak, mungkin per kalimat saja satu pertanyaan gitu kan. Masuk ke dalam sebuah permasalahan, sebenarnya betul tadi kata Pak Zainul itu eh, yang kita analisis itu sebenarnya tujuan penelitian sama permasalahan, Bu, yang harus dikelirkan lebih awal. Itu tujuan penelitian sama permasalahan. Karena dengan tujuan penelitian ini, nanti kita bisa menarik ke metode metode penelitian yang akan kita implementasikan. Tuh, karena kita menggunakan mix, gitu kan ya, explanatory, maka untuk kuantitatif sama kualitatifnya memang harus betul-betul dimaksimalkan, Bu. Tadi Bu, untuk pengambilan data gitu ya. Pengambilan data itu mungkin disesuaikan mana itu kuantitatif, mana itu kualitatif, menurut saya lebih bagus. Karena kan pada saat kita mengkaji atau menjawab atau olah data dari permasalahan, tentunya kuantitatif terlebih dahulu akan memberikan kita insight secara kolektif, secara populasi gitu ya. Sehingga nanti bisa kita jelaskan secara detail masing-masing bagian itu melalui hasil kajian kualitatif kita. Maksud saya begitu. Karena hal yang seperti ini merupakan bagus Bu untuk ini, untuk kita kembangkan. Itu mungkin yang tadi itu tentang pengambilan data mungkin perlu disesuaikan saja Bu. Yang kuantitatif ini, yang kualitatif ini. Bukan berarti kita tidak mau digabung, tidak. Karena pendekatan itu sebenarnya berbeda gitu ya. Menurut saya jenisnya itu berbeda. Kuanti kuali itu tidak bisa digabung. Kalaupun toh kita menggunakan mix, sebenarnya mix itu ya kuanti kuali atau kuali kuanti. Artinya mix ini eh, tidak bisa gabung kayak kita buat kopi, Bu ya. Kalau kita buat kopi, mungkin isinya ya kopi, ada susu, ada gula gitu ya. Kalau kita gabung. Atau itu bukan seperti itu, tetapi dalam sajian penelitian ini, kopi sama gula itu kopinya satu gelas, dimasukkan di situ, satu gelas air mendidih dikasih kopi, kemudian gelas yang satunya satu gelas air mendidih dikasih gula. Jadi sebuah ini tidak bisa beririsan sebenarnya antara kuanti sama kuali karena dari sisi paradigma filosofis itu beda Bu, beda pendekatan. Yang mana untuk objektivis Auguste Comte itu tidak akan mungkin bisa kita tarik dengan ranah interpretivisme. Kalaupun kita gabung antara uh, subjektivisme, maksud saya adalah objektivisme gitu ya, dengan interpretivisme kita gabung jadi satu. Tetap ketika kita desain sebuah pemikiran pragmatisme tetap akan berbeda, tidak bisa digabung gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Karena walau bagaimanapun
Tidak bisa kita samakan kayak kita buat kopi digabung, tidak. Tapi itu sendiri-sendiri sebenarnya. Baik secara metode pengambilan datanya maupun juga olah datanya itu tidak bisa kita jadikan satu. MaxQDA Bu Nani, Pak Zainul yang saya confirm itu MaxQDA itu olah data kuantitatif sendiri, kualitatif sendiri. Cuma kelebihan pada MaxQDA itu dia bisa menginterpretasikan satu permasalahan dengan dua pendekatan, dua jenis. Kuantitatif dia bisa menyajikannya, kualitatif dia juga bisa menyajikannya. Itu di MaxQDA itu ya. Nanti kita confirm ulang yang terkait dengan itu. Itu sebenarnya saya mencoba dari depan ke belakang, belakang ke depan, muter-muter lah ini kan, sehingga nanti bisa sambil sharing. Ada lagi yang terkaitan dengan instrumen, Bu ya. Pada saat kita membuat instrumen, gitu ya, sebenarnya instrumen itu penting karena kalau kita tidak pakai instrumen, maka kita akan bias. Itu pastinya begitu. Instrumen itu penting, kalau tidak pakai instrumen, maka kita akan bias. Data yang kita olah, kalau di kuantitatif itu kan ada validitas dan reliabilitas. Namun dalam kualitatif itu ada trustworthiness ya, keabsahan data yang memiliki 4 komponen. Selama ini dianggap cukup kredibilitas saja, cukup triangulasi, member checking, cukup. Sebenarnya enggak sebenarnya. Kenapa begitu? Saya melihat ini belum utuh. Sama halnya kayak kita minum es campur. Ketika saya dikonfirmasi, ini saya mau es campur, namun isinya belum campur-campur, cuma teh sama gula. Saya mengatakan itu bukan es campur. Kalau dalam sisi kompleksitas gitu. Atau konfirmasi lain itu pada saat kita mendesak ini Bu ya, keabsahan data dalam ranah kualitatif ini penting bagi kita karena kita sebagai penggerak motor kualitatif itu juga penting. Contohnya begini, trustworthiness itu ada 4, baik kredibilitas, kemudian transferabilitas, dependabilitas, dan juga konfirmabilitas. Tarik ke bagian kredibilitas. Dari Bu Nani, cukup member checking, cukup triangulasi. Sebenarnya tidak. Di kredibilitas, kredibilitas itu maksudnya adalah data apa yang di lapangan dengan data yang diolah itu sama. Itu kredibel, artinya kredibel. Jadi data yang didapatkan di lapangan, kemudian data itu diolah di peneliti, itu sama. Tidak ada bedanya gitu kan, sama. Caranya itu menggunakan member checking. Jadi member checking ini merupakan validasi dari informan setelah peneliti itu mendapatkan data dari informan gitu. Kemudian kita kembalikan lagi ke informan untuk apa? Untuk divalidasi olehnya. Karena sebenarnya tujuannya agar peneliti itu tidak bias. Kadang kan pada saat kita mengambil sebuah data dari informan, eh, mohon izin Ustadz Bapak Zainul, saya mau tanya Bapak tentang banyak hal yang Bapak ketahui tentang bagaimana bisa mengembangkan ini penuh pesona dengan wanita sehingga kita bisa memiliki istri 2 atau 3, akan Pak Zainul paham gitu kan. Gitu. Itu bisa. Itu kan, tapi kan ketika Pak Zainul jawab, saya kan juga senang gitu kan. Nah, saya itu tidak boleh ada tambahan informasi yang saya tambahkan di situ, tidak boleh. Maka data yang saya dapatkan dari Pak Zainul, saya kembalikan ke beliau. Pak Zainul, ini data dari penjenengan yang sudah saya rekap. Monggo dicek lagi Pak Zainul, apakah ada yang belum apa yang tidak sesuai. Kemudian Pak Zainul lihat. Nanti setelah Pak Zainul lihat, maka Pak Zainul tanda tangan. Itu merupakan bagian dari member checking, kurang lebih seperti itu. Ini masih dalam konteks kredibilitas ya. Belum lagi ke dalam ranah transferabilitas gitu kan. Jadi di situ. Kemudian pada saat kita confirm di bagian ranah dependabilitas, posisi audit trail itu juga penting. Ada hal penting pada saat
Prof. Siapakah dosen kita yang TADK itu? Prof. Hmm, Celi, Prof. Cali, Prof. Cali, Shirley, for Prof. Shirley. Prof. Prof. Kali gitu. Ketika Prof. Kali confirm, kita harus menggunakan membuat refleksi, gitu ya. Refleksi itu sebenarnya bagian dari keabsahan data, Bu. Namanya trustworthiness di bagian bab ini konfirmabilitas. Konfirmabilitas itu memiliki refleksi di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar peneliti bisa memposisikan dirinya sesuai dengan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugasnya. Tugas peneliti itu sebenarnya hanya mengambil data, mengolah data, dan menginterpretasikan. Sebenarnya di situ. Kalaupun toh dalam ranah fenomenologi, peneliti juga bisa menyampaikan uh, pendapat, tapi dalam konteks ini jika peneliti sebagai informan. Tapi kalau peneliti bukan informan, peneliti itu tidak punya hak untuk mengotak-atik sebuah data, temuan gitu ya, kecuali peneliti sebagai informan. Pada saat peneliti menambahkan data, itu status peneliti bukan peneliti, statusnya peneliti itu bukanlah status yang melaksanakan penelitian, bukanlah peneliti, tetapi status yang melaksanakan penelitian itu adalah informan. Yang mana informan itu berusaha untuk ini ibu, berusaha agar pesannya itu tersampaikan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang di bagian konfirmabilitas gitu ya. Kemudian di bagian ketiga itu ada namanya dependabilitas. Dependabilitas itu di dalam kualitatif itu namanya audit trail namanya. Audit trail ini sebenarnya eh, bagi kita itu sangat baik dan peneliti yang lain ketika mengecek datanya juga akan mengetahui kalau peneliti tersebut netral, tidak ini Bu ya, tidak netral dan tidak ikut tidak dalam ini ya, dalam menyajikan data. Artinya tidak memasukkan pemikirannya ke dalam hasil olah datanya, kalau lebih seperti itu. Karena audit trail itu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari uji validitas data, uji keabsahan data, kemudian pengambilan data, sampai pada ini gitu, sampai pada penarikan kesimpulan kuantitatif atau pemaparan grounded teori kualitatif. Kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya dipetakan dan dijelaskan per poin. Intinya adalah agar peneliti lain atau pembaca itu tahu kalau yang meneliti itu netral. Itu penting sebenarnya. Itu yang terkait dengan keabsahan di Bunani. Gitu. Jadi keabsahan itu eh, sendiri-sendiri, yang kuantitatif itu ada, kualitatif juga ada. Tapi kalau dalam konteks yang kualitatif kayaknya perlu tambahan, Bu. Itu harus minimal 4 ya. Trustworthiness itu minimal 4. Ya. 4 itu masing-masing itu memiliki sub-sub tersendiri ini. Kayak kredibilitas itu memiliki triangulasi, kemudian member checking, sama namanya itu peer debriefing namanya itu juga ada. Yang mana peer debriefing itu adalah peneliti peneliti evaluasi, kemudian minta dicek ke peneliti evaluasi yang lain bagaimana hasil penelitiannya. Kurang lebih seperti itu. Masukan dari peneliti yang lain tentang bagaimana hasil penelitian evaluasinya. Itu merupakan bagian dari peer debriefing namanya. Itu masih dalam konteks kredibilitas, Bu. Belum lagi transferabilitas, belum lagi dependabilitas, belum lagi konfirmabilitas. Waduh, kok tambah banyak Pak Wel? Paling begitu Bu Nani. Ya, tapi memang begitu Bu. Sebenarnya secara pokok nih, secara hierarki itu yang dipakai itu ya triangulasi, kemudian member checking juga ia dipakai, kemudian member checking, kemudian
peer debriefing, kemudian perpanjangan masa penelitian itu juga merupakan bagian dari kredibilitas. Tapi overall ini yang peer debriefing, kemudian triangulasi itu yang lebih sering dipakai. Tapi ada lagi, itu masih belum sah sebenarnya jika belum memenuhi 4 kriteria umum. Tuh, kredibilitas, konfirmabilitas gitu kan. Eh, Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kurang lebih seperti itu. Ini merupakan bagian-bagian dari keabsahan. Tarik lagi ke bagian instrumen, Bu ya. Bedanya adalah ketika kita mendesain sebuah instrumen kuantitatif, poinnya itu sebenarnya berasal dari teori, Bu, sebenarnya. Kuantitatif, Ki. Karena kita berusaha untuk mengkaji sebuah variabel berdasarkan desain konstruk atau isi dalam sebuah teori gitu kan. Ini penting bagi kita. Ada lagi secara keseluruhan pada bab 2 itu betul katanya kemarin itu kata Prof. Marsigit. Sebenarnya di bab 2 itu adalah keajekan dan konsistensi teori layak untuk diuji di dalam bab 2. Kalau di kita itu penelitiannya itu adalah penelitian objektifis, kemudian fokus di situ kuantitatif, atau penelitian kita itu tentang penelitian interpretivis gitu, atau konstruktivis, maka desain, kemudian pemikir, kemudian yang penggagas teori expert yang ada di dalamnya itu bukan pada ranah objektivis. Tapi kalau kita menggabung gitu ya, padahal di kita itu bukan mix, di kita itu hanya kuantitatif saja atau kualitatif saja. Namun dalam desain paradigma filosofi penelitiannya di bab 2 itu kemudian kita gabung, itu sebenarnya salah, Bu. Karena nanti pemikiran itu akan memiliki impact yang konkret nih, khususnya yang kuantitatif. Itu. Itu yang terkait dengan teori. Karena nanti ketika Bu Nani itu di akhir itu kan benar konfirmasi itu sebuah judul gitu. Gitu kan? Itu sebuah judul. Eh Apa namanya? Di akhir sebuah variabel gitu. Ada variabel efektivitas, kemudian ada variabel juga selain efektivitas. Kalau lebih ada 2 variabel di situ kayaknya. Yang di akhir Bu ya. Iya, Kemudian ada beberapa indikator yang dipakai. Lah, indikator inilah teori itu bermain, khusus untuk kuantitatif. Namun, akan berbeda halnya pada saat kita mendesain sebuah teks wawancara gitu, atau topik gitu, yang ada dalam kualitatif tentunya. Teori secara simultan sebenarnya tidak begitu mempengaruhi posisi teks wawancara. Itu bedanya di situ. Itu kalau kualitatif itu teori juga bisa dimasukkan, tapi tidak general, tidak umum. Kemudian konstruksi sosial yang ada di lapangan itu juga bisa dimasukkan ke dalam bagian teks wawancara, Bu, di situ. Itu kan di bagian wawancara yang di belakang itu, Bu. betul. Topik yang ada dalam wawancara tentunya akan berbeda dengan item yang ada dalam survei atau kuesioner. Namun, kembali lagi saya confirm ke yang tadi, kualitatif sama kuantitatif, sekalipun ini mix, itu tidak bisa kayak kita buat kopi. Kopinya langsung diaduk sama gula, tidak bisa. Itu. Kayak posisi kita ketika kita melihat dengan kacamata, kuantitatif itu saya analogikan di mata sebelah kanan, kemudian kualitatif di mata sebelah kiri. Kalau kanan sama kiri kita gabung juga tidak bisa, karena mata kita ada 2, gitu kan. Maksudnya begitu. Sama halnya ketika kita menggunakan sebuah jenis ini dengan berbagai metode pendekatan yang dimiliki, gitu kan. Itu juga memiliki ranah batas, gitu. Batas yang ada di situ. Waduh, ini Pak Beli kok panjang kemana gitu. Mungkin itulah buat saya confirm di situ. Karena ini kita mendesain sebuah eh,
jenis sebuah pola, sebuah role model nih dalam desain sebuah penelitian. Itu layak untuk kita kembangkan. Ini saya masih secara umum gitu. Saya belum masuk ke dalam ranah baik itu dilihat latar belakang, paradigma yang kita pakai, kemudian bagaimana gap yang ada di situ, kemudian bagaimana kesenjangannya, bagaimana temuan apa istilahnya ya temuan novelty yang ada yang dikembangkan di latar belakang. Sebenarnya di latar belakang saja itu lengkap, Bu. Bedanya, teori yang ada di latar belakang itu sangat tidak diperkenankan dan tidak dianjurkan untuk ditaruh pada teori bab 2 di pustaka. Karena latar belakang ini hanya pengantar saja, kurang lebih begitu, Bu, ya. Kurang lebih seperti itu, tapi sebagai pengantar pun itu diminta untuk konkret dan lengkap, gitu, kompleks gitu kan. Mulai dari paradigmanya, kemudian kebutuhan, kemudian permasalahan, kemudian kesenjangan, kemudian dalam konteks posisi novelty-nya, gitu kan. Kemudian kaitan juga dengan evaluasi yang dipakai, itu juga kita sambung di situ, Bu. Dan di latar belakang ini sangat dianjurkan untuk menyajikan ini, gitu, main interview apa istilahnya itu ya, yang interview di awal gitu ya, pra interview lah, itu juga bisa di situ, atau terkait dengan survei juga bisa masukkan di situ. Itu yang karena kan peneliti berusaha untuk memberikan sebuah insight latar belakang yang kompleks gitu kan, sehingga mengantarkan pembaca untuk melihat lebih detail apa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Nanti di akhir Kayaknya nanti kok coba dicek tambah dulu. pusing, Pak, dengerinnya. Iya begitulah Bu. Ya itu kan kalau tadi saya melihat secara utuh dari awal, sekarang saya akan melihat per poin Bu. Tapi nanti aja loh Bu. Yang penting secara insight semuanya sudah paham. Tapi begini Bu, saya melihat bahwa dua dua jenis ini pada intinya tidak bisa disatukan, pastinya begitu. Cuma dua jenis ini bisa kita pakai untuk menganalisis satu objek yang sama, permasalahan yang sama. Namun dengan pisau analisis yang berbeda, baik olah datanya, analisisnya, namun hasilnya nanti akan saling menguatkan, Bu. Ketika Bu Nani itu yang di awal, Bu Nani menyampaikan hasil olah data kuantitatif, gitu Bu ya, menghasilkan ada signifikansi yang begitu tinggi itu Bu ya. Karena dengan signifikan 0,7 kan berarti kan 0,7 Bu ya Iya. konfirmasinya. Cuma disarankan kita menggunakan 0,5 kayaknya Bu. Kalau 0,7 kan yang kebesaran Bu. Oh Coba gitu cek ya. lagi Bu nanti di bagian ini Bu. Itu ada kok teorinya yang dipakai Bu. Kenapa kesehatan itu signifikansinya sangat tinggi 0,2 gitu Bu ya. Kenapa? Kenapa sosial 0,5 itu ada teorinya Bu. Artinya hal-hal begini sebagai kita sebagai mahasiswa yang di level kedokteran, doktor di S3, tentunya dari sisi kedalaman mencipta dan mengevaluasi Bloom's itu C6 dan C5 itu memang layak dan memang harus dikembangkan di situ. Kemudian untuk level 9 juga kurang lebih sama. Bu, Bu Nani tahu kan Bloom's kan? Tahu, tahu. Nah, Sedikit-sedikit itu. sih, Pak. Nah, itu. Artinya semuanya ada keterkaitan, Bu. Maksud saya adalah kita itu berusaha untuk menggali sebuah data sedalam mungkin. Itu juga bagian dari keabsahan data. Kemudian kita pada saat itu kita juga menyajikan sebuah temuan pada saat kita menyinggung sebuah model A dengan model B, modelnya Kirkpatrick sama modelnya Griffin contohnya. Nanti hasilnya seperti apa yang pas itu bisa Bu kita mengkonfirmasi. Nanti di bagian pustaka itu ya
kita memang diminta untuk membuat apa namanya ya di level S3 kan Bu, temuan baru gitu ya, teori baru gitu ya. Teori kan tidak harus grand teori kan, applied teori pun, model implementasi di lapangan, yang temuan yang baru pun yang penting kan bisa dipakai gitu Bu ya. Itu juga bisa di situ. Oke, Pak. Oh, Terima oke. kasih. Mungkin rekamannya nanti dikasih ya, Pak. Saya jadi tak putar ulang-ulang gitu loh. Saya Bu ya, saya kan tadi itu sambil apa, Bu Nani ngebahas apa, sambil tak ingat, bahas apa lagi, sambil tak ingat. Itu tadi Bu, mulai dari Bu Nani itu dari awal, mulai dari latar belakang, kemudian sampai permasalahan, sampai pada teori apa istilahnya Bu ya, teori yang disajikan apa namanya itu di bagian pustaka itu Bu, terkait dengan diagram gitu kan, yang Bu Iya, Nani confirm tadi. Kemudian kerangka saya masih ingat berpikir. Bu poin-poinnya itu. Cuma kan tidak bisa secara detail Bu ya, kecuali Bu Nani sambil tampilkan, kemudian kita bedah per item itu layak Bu. Tapi paling tidak kita sudah memiliki insight baru Bu ya. Oh ternyata begini gitu kan. Kita mungkin secara makro saja dulu konsepnya, secara substansi sudah dapat. Nanti secara mikro bisa kita kembangkan lagi secara lebih detail. Mikro maksud saya adalah keterkaitan antara paragraf novelty dengan gap gitu Bu ya. Keterkaitan antara temuan dengan paradigma kan begitu Bu ya. Itu bisa kita kaitkan dalam konteks mikro, termasuk nanti bagaimana managing sitasi. Itu sitasi itu penting Bu dalam dunia eh, apalagi S3 Bu ya. Jadi sitasinya nanti itu sangat dianjurkan, apakah menggunakan Mandile, apakah menggunakan Zotero, apakah menggunakan EndNote dan seterusnya. Bisa-bisa kan Bu sitasi Bu? Lupa-lupa ingat tuh, Pak, yang Mendeley itu. Jadi, artinya hal-hal begitu memang harus kita pakai, Bu ya. Tadi saya mendapatkan file namanya Fox, apa tadi Bu ya? Saya dapat file itu, saya mendapatkan file yang baru itu, tadi apa namanya itu? Fox, saya dapat filenya itu Fast Viewer, Bu. Fast Viewer. Fast Viewer itu eh, sebuah analisis data kayak kita Google Trend gitu. Untuk menampilkan, oh posisinya bukan itu Bu, posisinya kayak kita menampilkan what frequencies namanya. Coba saya tampilkan di sini. Saya pernah, oh iya ya, besok semoga masih tuntut besok, malam ini saya tuntaskan yang anunya Pak ini Pak Zainul. Pak Zainul, siapa namanya Pak Zainul? Pak Zeno, Pak Ketua, jangan-jangan udah tidur kali. Iya bukannya gitu Bu, ini Bu yang saya confirm itu. Maaf ya Bu ya, kita agak lama karena memang tidak apa-apa Bu, sambil sharing Bu, minimal kita bisa ini paham bagaimana desain kita gitu Bu ya, itu yang bisa yang kita pakai. Saya pernah buat instrumen PTK, manajemen PTK kayaknya. Ini kayaknya. Saya pernah buat jurnal PTK Bu. Hmm. Nah ini dia. Eh, ini dia, saat ini dia saya kirim. Ini Bu. Ini merupakan sajian data, olah data, namanya word frekuensi, Bu. Ada co-occurrence analysis, ada concurrent juga ada. Kalau ini adalah word Komarudin frequencies. namanya. Tuh, word Komarudin frequencies. namanya. Oh gitu Kak. Apa itu Pak Channel? Itu yang punya jurnal tuh Komarudin namanya. Ini Oh saya siap-siap. tutup suara saya, dia hang HP, saya tekan-tekan nggak bisa-bisa dari tadi. Oh gitu Kak. Iya. Iya.
Tekan-tekan nggak bisa. Lanjut, Ini lanjut, saya menyimak nih. ini award frequencies yang kita sajikan menggunakan eh, tools Atlas ya. Kita kemarin pakai Atlas sampai ke bagian ini kan, enggak ya? Atlas.ti itu ya. Ya, Kayaknya telah. kemarin pembelajaran Atlas eh, T itu hanya selayang pandang, deh, Pak. Terus akhirnya saya mencoba dengan mengulik di apa ya di YouTube dan juga bantuan AI, saya bisa gitu loh Itu memasukkan itu. yang confirm Pak Zainul itu buatnya cuma berapa? Sejam 2 jam ya Pak Zainul itu. Tinggi nilainya Pak Zainul Iya, itu yang Atlas Hmm. TI iya. itu. Berapa nilai itu saya belum lihat itu. Itu berapa CADK-nya? Tinggi Pak Zainul itu. Iya. Eh, Kembali kita ke bagian Atlas TI. Sebenarnya secara substansi dia, secara ontologi gitu kan ya. Atlas TI itu kan sebenarnya alat ya Bu. Bagaimana seperti Miles and Haberman itu gitu kan, ketika kita mengkondensasi gitu kan, itu selalu Miles Haberman gitu kan. Eh, Mengkondensasi, menganalisis dan menyajikan data itu eh, sesuai dengan jenis kualitatif gitu kan. Maksud saya adalah alat itu bisa kita lakukan jika kita memiliki alat. Alatnya apa? Alatnya Atlas TI atau Envivo. Terus apa kaitannya? Kan begitu. Maksud saya adalah kualitatif itu sebenarnya kuncinya adalah data saturation. Kejenuhan data ketika kita mengambil data. Atau mendalam. Penafsiran penyajiannya mendalam. Nah, agar penafsiran dan penyajian kita mendalam, maka kita juga harus bisa membuat namanya a grounded theory gitu ya. Teori yang mendasar dan mendalam secara hierarki gitu ya. Intinya itulah. Eh, Mendalam itu sebenarnya pada saat kita membuat open coding, axial coding, sama selective coding, itu sebenarnya bisa ada kaitan sebenarnya. Pada saat kita menggunakan open coding, kita hanya mengkode saja masing-masing eh, kata kunci yang diinfokan oleh informan, gitu kan? Segala macam informan lah. Kita tandai, kita langsung kodekan, itu kan namanya open coding. Ketika kita menggabung dengan tema yang sama, kemudian kita membuat kelompok coding itu, kode itu dikelompokkan, kita buat lebih detail dan lebih lengkap. Kita dalam kelompok itu kita bisa menamakan ini adalah aksial coding kan begitu ya. Sampai pada saat kita membuat sebuah eh, pengelompokan itu kita gabung jadi satu untuk ditemukan temanya gitu kan ya. Bukan lagi ide pokok gitu kan, tetapi temanya seperti apa. Dari tema itu dijadikan satu lagi dikonstruk menjadi sebuah persoalan yang mendasar gitu kan. Tarik lagi dari tema, tarik ke judul. Intinya apa secara mendalam. Maka kita akan masuk ke dalam selective coding gitu kan ya. Ada lagi itu yang terkait dengan siapa itu buku kemarin Bu yang UGM itu Bu. Ketika Pak siapa nih yang UGM itu beliau pernah konfirmasi ketika meneliti hermeneutika gitu kan ya. Yang di UGM itu eh, hasil kajian beliau dengan profesor yang di UGM. Network itu sebenarnya bukan hanya hubungan sebenarnya, sekalipun itu kita menghubungkan satu dengan yang lain, gitu kan ya. Tetapi network itu juga bisa memberikan sebuah tanda, gitu kan ya, antara network B, network C dan seterusnya. Sehingga nanti kalau digabung network itu, maka kita akan memiliki sebuah pemahaman yang mendalam atau grounded lah, grounded teori kurang lebih di situ.
Jadi itu, nah kemudian ada lagi Bu yang penting, dua hal sebagai salah satu trustworthiness ya, keabsahan data. Eh, untuk keabsahan datanya, itu kan, itu eh, refleksi itu harus ada karena nanti kita akan tahu perannya peneliti itu ada di mana saja dan bagaimana peneliti bisa mengkonkretkan gitu ya. Maksud saya eh, bisa mengkonkretkan sebuah temuan gitu ya yang terkait dengan peneliti tadi. Kurang lebih seperti itu. Karena hal-hal begini itu sebenarnya penting Bu bagi peneliti itu agar peneliti tidak bias ya. Walau bagaimanapun eh, salah satu tantangan peneliti itu peneliti tidak boleh bias. Caranya terhindar dari bias tidak boleh subjektif menurut saya. Tidak dalam hal apapun. Caranya adalah kita menggunakan instrumen. Dengan instrumen maka kita bisa seperti instrumen itu kayak yang Bu Nani desain di akhir itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi instrumennya itu didesain sesuai dengan teori dan pakar, gitu kan? Maka peneliti akan tahu posisi keberadaannya di mana. Sekalipun beliaunya itu kualitatif, apalagi kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kan jelas, kalau kuantitatif. Kurang lebih begitu. Di bawah lagi saya mau buat nih Bu, yang ini punyanya PTK. Ini dia, yang PTK itu. Nah, nah ini dia. Ini PTK. Saya menggunakan co-occurrence analysis. Di kemarin kita belum pakai belum ini ya, Belum, belum, yang Atlas TTI ya, belum membuat belum. co-occurrence analysis ya. Yang kayaknya kemarin itu Prof kali itu kita diminta mandiri untuk olah data. Saya juga membuat seperti ini. Ini saya berusaha membuat banyak tabel begini untuk membuat grounded tuh ya, grounded teori. Jadi itulah. Maaf, saya agak panjang, bukan berarti nunda, tapi saya mencoba beberapa hal yang disampaikan Bu Nani tadi, saya record Bu, walaupun cuma ada diingatan gitu ya. Kemudian saya sampaikan kembali gitu kan. Saya tuh inginnya per slide loh Pak, maksudnya. Tapi karena waktu ya, dan juga ini kan hari Senin ya Pak, hari pertama kita masuk bekerja gitu loh. Eh, tapi ya gimana lagi? Coba Eh, nanti Gak apa-apa kita Bu. cari hari lain lagi. Nanti Oh, cari hari betul. lain, nanti per slide nanti. Nanti iya pesan. Pak. Saya siap Bu. Nanti kalau begitu Bu Nani selesai duluan dong proposalnya itu. Masya Iya, nggak Allah. apa-apa kan satu-satu. Nanti Oh kita begitu. Oh bareng. siap 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 selalu gitu kan. Judul kita ini udah diterima belum? Nggak tahu. Gampang kalau judul itu gitu kan. Bu Nani itu Tapi sudah ini. belum tentu ya Pak, judul kita itu kan kita belum ketemu promotor dan kopromotor. Pasti nanti juga beda lagi kan arahannya begitu. Enggak sih dia. Ya, Mana judul secara yang kita ajukan substansi itu? Bu, Lanjut. secara ontologi sama Bu. Kalau ndak kuantitatif ya kualitatif. Kalau ndak kalau digabung ya mix kan begitu Bu. Ini, Kalau ya, judul ya pasti evaluasi gitu kan. iya. Gitu. Kalau saya kan pengembangan saya. R&D berarti ya. Ya, R&D Research and Development saya pakai. Yang 10 langkah Tapi beruk di ND. saya juga R&D juga kan Pak. Ada R&D juga. Ya, berarti Nah, mau pengembangan kita kalau ada R&D. Nah, pengembangan instrumen. kita Ketika kembangkan semaksimal evaluasi. mungkin tuh yang terbaik gitu kan. Ya, Eh, nanti saya ini ya, nantilah kita diskusi. Hal begini kan sebenarnya kita tahu celahnya di mana, kurangnya apa, kan begitu kan. Termasuk iya. yang managing citasi. Belum bisa kan managing citasi kan? Belum bisa Belum, kan? belum. Intinya Ibu Nani, masukan saya Ibu Nani, pahami masalahnya, rumusan dan tujuan, lalu sampel sama metodenya.
Itu harus dipahami nanti dia. Terus tambahan lagi, kita sebagai mix ini jangan menggabung. Pada saat tadi itu penarikan data ya, pengambilan data, itu jangan digabung kuantinya sendiri, kuali sendiri itu lebih sah, gitu kan? Agar kita tidak bias. Maksudnya yang mana, Pak? Ini ya, saya jadi bingung nih. Padahal saya Maksudnya cuma yang lihat, padahal yang saya cuma lihat sebentar loh, Bu. Nah, ini menggabungkan ini. sebelumnya, Bu. Ya, sebelumnya, Bu. Kita terkait dengan pemikiran kerangka berpikir. Nah, di sini. Nah, ketika kita melihat begini, Bu, maka ranah posisi evaluasi itu ada di mana, Bu? Di sini kan? Kemudian modelnya apa? Evaluasi, evaluasi. Manakah evaluasi? Belum ya, Bu ya? Tidak apa-apa, Bu. Tapi kan ini masukan ke kita. Karena evaluasi itu adalah model untuk memberikan kita insight agar bisa mengatasi sebuah persoalan melalui kebijakan yang kita implementasikan, begitu Bu. Pada intinya output outcome-nya evaluasi ya kebijakan kan begitu, intinya begitu. Kalau output outcome-nya penelitian ya pengembangan ilmu pengetahuan tuh. Selain permasalahan, kalau permasalahan sama-sama punya masalah. Tuh. Nah, di sini Bu, nanti Bu Nadi, maksud saya, cari beberapa referensi. Ini kan eh, ini ya, berarti ini dari sisi paradigmanya, ini menggunakan eh, keputusan menteri, itu kan ya. Iya, Kemudian ini ada 5 pilar, ini Asta Cipta, itu kan Jokowi itu kayak ini ya. iya betul. Nah, kemudian taruh ke bawah, kemudian ini ada, sudah betul kelihatan Bu, Lokus. lokus ya, lokus ya. Iya, Lokus itu ya lokasi. Lokasi lokus operasional berarti lokasi operasional kabupaten. Oke, ini juga boleh. Cuma nanti aspeknya, aspek akuntabilitas ini boleh masukkan. Cuma nanti ini disinggung dari teori efektivitas evaluasi. Kemudian dari inovasi pembelajaran dan metode pengembangan mutu ini juga bisa menggunakan teori driven. Ada teori driven di sini, ini driven Pak, saya pakainya apa ya? Tadi. di situ. Eh, ini Bu, maksud saya di kerangka berpikirnya nanti Ibu harus menggesekkan beberapa teori. Ini masukkan evaluasi masuk ke sini Bu. Evaluasi ngelihat ke sini, kemudian evaluasi melihat ke sini dengan evaluasi yang berbeda gitu ya. Nanti evaluasi digabung Bu. Gabung, nanti kira-kira hasilnya apa? Maka terciptalah evaluasi Bu Nani begitu. Paham maksud saya Bu? Kurang paham. Sama Bu, saya juga kurang paham. Nggak jogoyan aja Bu. Maksud saya adalah uh, jadi pada saat kita melihat sebuah fenomena, Bu Nani itu kan lokusnya, lokasi operasionalnya kan di Bapelkes Cikarang, gitu Betul. kan ya. Bu Nani melihat Bapelkes itu dari aspek akuntabilitas, Iya, efisiensi anggaran, iya, betulkah? iya, Kemudian Bu Nani juga melihat dari aspek inovasi, betul, betulkah? Nah, ketika Bu Nani ada efisiensi di situ, nyatanya banyak dana operasional yang belum efisien, betulkah? betul, betul. Maka di sini Bu Nani menggunakan efektivitas evaluasi. Model Hmm. evaluasi masuk di sini untuk mengecek di situ. Kemudian ketika Bu Nani itu berbicara dengan di Bapelkes Cikarang ini ada metode pengembangan mutu dengan di sana bagaimana pengayaan, pengembangan, pembelajaran.
yang dilaksanakan oleh Bapelkes itu mutunya berkelanjutan, apakah dan pengembangannya itu berkelanjutan apakah tidak, kalau lebih begitu Bu ya. Betul. Maka Bu Nani juga di sini menggunakan teori data driven namanya Bu. Data driven itu dia mengambil berbagai teori, berbagai informasi, kemudian dia gabung. Apakah teori data driven ini memberikan manfaat yang besar enggak bagi masyarakat itu? Kurang lebih seperti itu yang teori data driven. Ketika Bu Nani sudah selesai yang terkait dengan teori data driven di sini, di objek gitu kan, maka Bu Nani nanti bisa gabung Bu dari evaluasi tadi yang di sini, ya kan evaluasi, saya gabung buat ini Bu ya. Ini juga ada Ya. evaluasi tadi. Jadi evaluasi itu sebagai model Bu untuk mengkaji aspek-aspek ini gitu Bu ya. Tuh. Nanti di sini juga Bu Nani gabung Bu. Dari evaluasi sama evaluasi ini, pasnya itu evaluasi seperti apa? Ini dari Bu Nani sebagai informan gitu, atau sebagai kalau pengambil data tidak boleh ini Bu ya, sebagai peneliti Bu ya. Itu. Kira-kira di dua teori ini ketika saya gabung untuk melihat sebuah persoalan di lapangan, ketika saya gabung ternyata tidak bisa sendiri. Teori ini saling melengkapi dan saling mendukung. Bu Nani kasih infonya di situ. Nah, jadilah posisinya itu KKNL level 9 dan belum mencipta C6. Itu yang saya maksud di situ, Bu. Oke. Nanti saya perdalam lagi deh, Pak. Hmm. Hmm. Monggo Pak Zainul. Hmm. Itu. Ya, saya belum ini. Nanti saya tunggu judul ACC dulu, baru saya Hmm. gercep proposalnya, baru saya presentasikan ya. Oke, oke. Nggak usah nunggu Pak Zainul, langsung aja buat Pak Zainul. Lawang di kita itu loh. Kita maksimalkan agar apa yang kita buat itu kita dapat insight gitu ya. Karena kita sebagai mahasiswa S3 itu tidak mungkin setiap saat kayak kita S1 gitu kan, tidak mungkin. Iya, Atau iya, kayak kita iya. S2 selalu nungguin juga tidak Dan mungkin. saya maksud saya itu nanti takutnya yang satu saya buat lagi, yang satunya Nah, diterima biar ya, tidak kerja kan paling enggak lagi. Pak Senul ada insight baru ya, pembelajaran gitu kan. Oh Tuh. iya, betul, betul. Ini Betul Pak yang tadi Willy. itu Terkait saya confirm ke Bu Nani itu, instrumen terkait itu. ini, Bu. Pak, yang untuk instrumen kuesioner ini menurut Bapak gimana? Kalau Udah overall jelas sudah. instrumennya itu angket itu dia Nah, kalau pakai angket. yang angket yang dibuat ini kan instrumen gitu. Kan angket juga bagian dari instrumen kan. Mm-mm. Iya. Eh, yang di sini yang yang di sini itu sudah oke. Cuma yang di bagian dimensi ini kan efektivitas pembelajaran. Harusnya di bagian efektivitas pembelajaran itu ada aksesibilitas, ada kualitas, ada interaktivitas. Ini teori Bu. Ini teori ini. Kemudian kompetensi mutu, kognitif, afektif, psikomotorik dan kemanfaatan ini juga teori. Ini teori, di bawah juga teori. Cuma nanti Bu Nani cek di bagian kognitif, psikomotorik, afektif itu juga di Bloom juga ada. Teori-teori seperti ini nanti kan diperjelas menggunakan indikator, Bu. Nomor pertanyaannya berapa, gitu kan, sesuai dengan indikator ini, kan begitu, Bu ya. Iya. Sama poin yang dimensi. Nanti ini kan penjelasan di situ. Pada intinya instrumen, gitu kan ya, yang dibuat ini, gitu kan, eh, adalah berasal dari teori Bu yang dipakai gitu kan yang untuk membuat instrumennya itu. Sehingga nanti pada saat ada validitas isi itu valid gitu kan karena isinya berbasis pada teori dan teori gitu kan. Tuh. Karena kalau dalam ranah kuantitatif itu
eh, ada apa istilahnya, kalau kuantitatif dia itu dia uji teori Bu. Jadi terus teori yang diuji. Contoh implementasinya ada seperti ini, gitu kan. Teori, gitu kan, diperjelas indikatornya, kemudian dijadikan pertanyaan. Tuh. Itu yang saya maksud di situ, Bu. Termasuk yang ini kan kuantitatif ya. Kalau kualitatif lebih lebih fleksibel lagi, Bu. Kalau kualitatif ya. Kalau kualitatifnya kan ini ya Pak ya. Ini kan. Hmm. Ada wawancara, itu kan ini Bu, pengambilan data nih, Kalau gambar telaah kualitatifnya ya dokumen. itu. Kalau kualitatifnya aja instrumennya langsung Ibu Nani sendiri. Sehingga teknik pengumpulan datanya itu kan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itulah data kualitatifnya Ibu Nani. Oh Karena begitu. instrumennya adalah si peneliti itu sendiri. Nah, adapun yang kuantitatifnya itu instrumennya itu ya itu berupa tes, angket, atau kuesioner. Nah, di dalam penelitian Ibu Nani itu instrumennya berupa angket ya, instrumen angket dipakai. Yang ini ya Pak ya. Ya, angket atau kuesioner ya itu ya, Ini yang itu dia. ini Bu, kembali tadi itu sebenarnya instrumennya bukan itu, maksudnya sekalipun kata kuncinya itu kalau kualitatif adalah peneliti sebagai key instrumen, bukan berarti kitanya itu adalah instrumennya, bukan Bu. Maksud kita adalah kita itu sebagai pengambil Bu ya, pengambil data di lapangan ya, sebagai inilah kunci lah, kunci inti lah, inti untuk ngambil data gitu Bu ya. Tapi kita Ya, sebagai peneliti itu juga tidak boleh dan sangat tidak dianjurkan untuk mengkolaborasi perasaan kita, batin kita dengan hasil penelitian, agar penelitian kita itu tidak bias nih, atau tidak subjektif itu. Karena walau bagaimanapun penelitian itu harus harus objektif nih hasilnya. Walaupun kita di kualitatif ya, di sosial nih, tapi kan bisa diobjektifkan. Caranya adalah kita menggunakan instrumen, kan begitu nih. ya, ya betul. Ya itu observasi, wawancara, dokumentasi. Nah nanti waktu wawancara itu kan ada lembar wawancaranya dia di dalam penelitian kualitatif itu. Sehingga tidak bias seperti bahasa tadi itu kan. Karena kadang kita kasihan lihat orang, kadang kita gembira lihat orang Eh, gitu. Hmm. Betul. Kadang kan begini ternyata model penelitian itu enak sebenarnya. Kenapa kok enak? Karena dengan penelitian kita menjadi orkestrator nih. Kita bisa menggerakkan seluruh sumber daya orkestra yang ada gitu kan, untuk menghasilkan sebuah ritme, Ya baru nada, ya. Produk irama gitu baru kan. ya. Hmm. Masya Allah. Mantap. Semangat Ibu Nani. Oh, udah jadi proposalnya itu. Saya juga akan Akan cepat. udah Saya jadi, juga saya aja masih bingung terkait tadi yang diberikan penjelasan penguatan dari Pak Ketua dan Pak Dokter itu loh. Ini gimana nanti ya saya ininya? Aduh, pasti. Makanya saran saya, pahami masalahnya, rumusan dan tujuannya. Baru dari situ kan dasar kita nanti menentukan metodenya gitu. tidak Ya apa-apa deh, Bu. nanti saya. Yang bagus itu Bu Nani, yang bagus Hmm, itu adalah proposal yang jadi. Jadi Ya. disertasi yang bagus itu bukan berarti disertasi yang lengkap, super komplit, enggak. Disertasi yang sudah Ya, diujikan dan selesai, itu yang iya. bagus. Begitu Tempat kan? syukurnya kita juga di UNY itu kita dijadwalkan. Jadi tidak jadi kita tetap ada jadwal. oh iya Pak, ini ngomong-ngomong ya, dari disertasi saya ini hasil yang saya serahkan untuk organisasi bentuknya apa ya Pak? Di UNY itu Bu, di bab 1
Itu terakhir, itu produk yang dihasilkan itu ada loh, Bu. Nah itu, Coba saya share ya. Share sebentar hasil karya saya. Saya udah jadi proposal juga, Bu. Masuk kalah sama Bu Nani gitu kan. eh, Dong gitu kan. Jadi juga saya ini. Kemarin ketika garapnya Pak Edi gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi saya ini. Saya ini mau confirm nih, gitu kan. Manakah saya itu. Jadi nih, UNJ. Bentar, apakah Pak isu-isu. Willy, Belum. coba besok carikan saya artikel jurnal yang Q1, Q2 terkait judul saya itu ya. Carikan saya 50 ya. 50 50 ya. apaan? 50 artikel jurnal yang Q1 dengan Q2. Oh, punya toh Pak Welly toh. Nanti kan dicariin di download gitu. Yang terkait judul saya itu. Baru saya susun nanti proposalnya itu. Saya sudah jadi nih. Coba saya share screen. Saya sudah ada, Bu. Ah Share ya. screen. Ya kan? Proposal disertasi. Sudah jadi. Wih, wih, Nah, ndak kalah dengan coret-coretannya Prof. Marsigit rupanya tadi. ya sudah gitu Iya. kan. Saya kira coret-coretannya Prof. Marsigit tadi tuh. Kok sitisasisnya nggak ada Pak? Mana, Bu? Sitisasinya yang di Kok latar. manajer citasi. Itu ada di Mm-mm. file satunya, Bu. Ini yang file satunya. Saya mau confirm di bagian apa barusan ya. Yang mau saya konfirmasi. Ada, Bu. Manajer citasi ada. Di akhir, yang bukan yang ini, yang bukan yang ini yang saya kumpulkan. Yang saya kumpulkan lengkap sama referensi, Bu. Ini belum ada kan? Ini sudah ada juga, Bu. Ada, Bu, citasinya, Bu. Tapi enggak ini, Bu, ya. Iya di bab 1 belum ada di pendahuluan latar belakang. Oh, saya mau confirm ini. Ini bukan file ini yang saya kumpulkan, Bu. File satunya ada, yang lengkap sama manajer citasi. Nah, ini saya mau confirm terkait dengan apa saja di proposal kita sudah ada, Bu. Apa saja yang kita Hasilkan. spesifikasi produk yang diharapkan. Nah, di situ ada spesifikasi produk yang diharapkan kontribusi gitu ya di dalam disertasi ini, gitu kan. Ada nama produk, gitu kan. Produknya yaitu model evaluasi outcome based education, gitu kan. Bentuknya ada buku, ada model evaluasi, ada panduan penggunaan model, ada instrumen evaluasi, itu hasil, Bu. Ada buku, ada konstruk, ada panduan penggunaan model, ada instrumen evaluasi, ada rubrik atau pedoman penilaian, ada format analisis dan interpretasi hasil, kemudian ada format pelaporan, Ini prosedur tidak lanjut. masih konvensional Pak bentuknya, bukan digital. Yang mana kamu? Produknya dari semua itu. Ya, ya digital, Bu. Artinya buku itu sudah kayak apa istilahnya, bukan buku cetakan seperti ini, tapi buku digital seperti PDF gitu loh, Bu. Iya, terus ini untuk format juga format konvensional atau digital. Oh, apanya kah? Format pelaporan hasil evaluasi, terus Digital, Bu. format Sekarang apa? udah disarankan digital semua, Bu. Nah, iya, makanya. Lah, ini, Bu, landasan teori yang dipakai. Ada teori evaluasi, kemudian ada prinsip, ada ini ya, ada prinsip, ada karakter. Tuh. Jadi ini bagian-bagian yang dihasilkan, Bu. Bagian-bagian yang dihasilkan dalam disertasi ini. Ada kok, Bu, di bab 4. Bab 4, bab 1 ya. Bab 1 di akhir. Ada di situ. Saya kok nggak seperti itu ya Pak buatnya kemarin itu. Boleh saya share? Bolehkah? Eh,
kok beda ya saya? Makanya kalau Pak Weli, Pak Dokter izinkan, saya boleh dong dikirimkan yang sebenarnya untuk menulis disertasi itu yang bagusnya seperti apa sih runutnya begitu loh. Ada Bu, ada ininya Bu, ada ketentuannya Bu. Bu, Ini nanti Pak, saya udah ceknya kelihatan itu yang belum? punyanya dikirim Bu, yang dikirim apa namanya ya, yang dikirim disertasi yang dikirim Bu. Ini, saya seperti ini Pak. Juga bagus. Oh, coba ke atas Bu. Atas kayaknya template-nya belum ada yang belum sesuai tuh Bu. Atas tuh Bu. Pak Willy kirim panduan disertasi Pak Willy. Ini Pak, Iya, kayaknya masih belum sesuai tuh Bu. Di buku panduan tuh ada buku panduan disertasi. Bentar saya cek nih. Kayaknya Panduan uh, ada ini loh Bu, ada disertasi syarat untuk dikirim Pak ujian Willy. proposal atau apa. Kalau ini kan lebih dominan ke covernya tugas mata kuliah kan Bu. oh gitu ya, makanya Pak aku dikirimin dong buku panduannya. Oke, Kirim oke, oke. panduannya Pak Coba saya Willy. lihat lagi Bu. Pak Willy, Eh. dikirim panduannya itu. Oke, oke, oke. Ya, Nah, ini saya belum hasil punya. produk saya nggak saya tulis kayaknya Pak di sini nggak ada, tidak menampilkan. Iya, iya. Itu adalah Ini, bagian-bagian Ibu yang bisa kita, iya. Tapi kan sudah dapat A, Bu, isu-isu, Bu. iya. Kayaknya itu salah nulis deh kayaknya. Nah, sudah dapat A, isu-isu. Isu-isu. Isu-isu apa soalnya isu-isu kemarin saya enggak jawab. Itu terkait disertasi terus PCM ya Pak ya? Apa itu? Oh, saya kerjain itu dulu. Iya, iya. Nah, ini kok saya nggak ada hasil produk, nggak nulisin ya Pak ya? Berarti salah dong. Sana, Bu. Ada di pedoman ada ke, Bu? Oh, ada Pak, kirimin dong. Oke, oke, oke. Coba atau lagi sambil saya cek nih file-filenya itu yang di pedoman. Ya, ini seperti ini. Berarti saya salah ya? Aduh, ya sudahlah. Saya sih sudah baca-baca yang terkait referensi dari ini ya, Pak ya. Ya, cuman sekilas-sekilas aja sih. Yang saya kirim Bu, udah lengkap saya kirim, Bu. Sama citasi semua sudah masuk. Coba kita Oh lihat ya, lagi, Bu ya. Ada file di ya, mana itu citasi. ya, 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 ya. Oke, makasih Pak. Sasha lagi di mana, Kak? Dalam dosen. Eh, Dok, ini Bu ya, panduan penulisan disertasi ya. Mm-mm. Itu kenapa ya itu? Oh. Kayaknya saya Hanif, tuh kok Hanif, di nggak. grup itu ada apa Hanif? Apa? Itu diberlakukan untuk larangan parkir di belakang hotel bagi yang mempunyai mobil parkir. Oh, belakang hotel ada acara di ini. Belakang hotel ada acara. Untuk saya punyanya tahun berapa Bu ya yang disertasi itu ya? Eh, Bukan nih yang di kawan-kawan katanya. Kenapa?
panduan ini, panduan disertasi. Wah, ini semangat ini. Cepet-cepetan sama Bun Hani ini gitu kan. Untuk Ah, segera jangan gitu, menyelesaikan. Pak. Saya belum paham. Belum pede saya, nggak ngerti. Filenya itu di manakah? Saya Yuk, di aja nggak manakah? nulisin hasil produk. Saya juga bingung produknya apa nanti ini, aku bilang. Yang saya kirim di situ itu Bu, ada buku, ada I- metode apa iya, namanya, Bapak model kirimnya di evaluasi. mana, Pak Dokter? Yang di akhir, yang di itu loh Bu, saya nyontohnya itu nyontoh ini apa namanya? Saya lihatin model desainnya disertasi Bapak Ibu itu yang dikasih Prof Edi sama Bu, Oh, oh, masing-masing. Saya lihat di situ itu, saya ada oh, lihat pedomannya. oh gitu. Kan Berarti saya, kalau itu kontekstual Bu ya. mm-mm. Berarti saya baca lagi deh tuh. Salah satu nanti saya ambil. Lah, kemarin Bu Nani ketika baca gimana Kak? Eh, kayak apa ya? Apa saya yang lupa kali ya? Ada sih hasil produknya. Nah, tapi Ini kenapa saya saya ada pas nulis ini nggak kepikiran ya? manakah itu struktur dokumen KA. Nah, sekolahnya panduan disertasi 2023. Ini kalau sudah pegang panduan begini Bu ya, ini kayaknya akan jadi nih. Ini mesti kita berkelanjutan ya, Pak Dokter ya. Maksudnya Insya Allah Bu. malam ini kan saya kan sudah mendapatkan insight luar biasa nih dari Pak Oh, Dokter, dari Pak Ketua. Nah, nanti kan saya akan breakdown lagi nih hasil saya gitu loh. oke oke Bu. Nah, nanti setelah saya perbarui, nanti kan saya tampilkan lagi kan. Nah, terkait yang tadi pemisahan kualitatif dengan eh, kuantitatif. Betul betul. Jadi dipisah Bu. Kuantinya sendiri, kualinya sendiri, gitu kan? Terus tadi Pak Dokter bilangnya apa? Minimal 4 apa tadi? Yang mana Ter- Kak? terkait keabsahan dari kuantitatif dan kualitatif. Ada 4 kan tadi? Oh, trustworthiness Bu. Trustworthiness itu keabsahan data dalam kualitatif, itu Bu. Hmm. Nah itu, ini direkam kan Pak ya? Iya, betul Bu. Ini direkam. Ya nanti saya ini lagi deh. Jadi Kalau, trustworthiness itu keabsahan datanya itu ada apa istilahnya? Eh, ada oh yang iya, apa? sudah sampai Ada Pak. kredibilitas. Pun, Sampun, alhamdulillah. Pak Syahrul sudah masuk kah? Pak Ketua. Sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk. Oh, alhamdulillah sudah masuk. Oke, besok kita lanjut lagi Bu Nani. Pak Willy masih ada kerjaan ini. Iya, 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 boleh, Oke, boleh. oke, oke. Boleh, Terima boleh. kasih banyak. Ya, Monggo pun dibaca pedomannya itu. ya. Semoga kita bisa lebih Baik. cepat nonton Baik, terima dalam kasih ya, pengerjaan. Pak Ye, Dokter, Ditunggu Pak Pak sama-sama Willy. Ketua. Bu. Luar biasa, Ditunggu Pak sehat Willy selalu. punya